karena ini mata kuliah khusus, jadi saya izin share terlebih dahulu. Eh, kita tahu bahwa dalam konteks mata kuliah karya ilmiah, eh, karya ilmiah merupakan artikel ilmiah bentuk tulisan yang berisi tulisan atau laporan sistematis mengenai hasil kajian pemikiran atau penelitian yang disajikan sesuai dengan kompetensi atau kaidah penulisan karya ilmiah. Nah, hal ini tentunya Bapak Ibu kemarin sudah tahu karena sudah selama ini terlibat di kegiatan karya ilmiah. Saya tahu bahwa untuk mata kuliah karya ilmiah ini memang dipilih teman-teman yang akan mengasuhnya, dan ini sudah ditentukan oleh rekan saya, Ibu Nur Ambi Arma. Saya percaya dengan beliau dan beliau sudah sangat paham siapa yang pas untuk mengasuh mata kuliah ini. Nah, oke. Eh, di mata kuliah karya ilmiah ini tentunya mahasiswa D1 atau D4 ya. Kalau semester ini, karena kita masih menggunakan kurikulum ongoing, jadi tabnya masih menyatu dengan karya ilmiah. Nah, akan tetapi, semisal tabnya lulus dan karya ilmiahnya gagal, otomatis mahasiswa harus meregistrasikan kembali mata kuliah karir tersebut dan membayar 200.000. Jadi kami mohon Bapak Ibu dapat membimbing mahasiswa kami sebaik-baiknya. Nah, ini Bapak Ibu tentang secara mahasiswa dalam mata kuliah karir. Eh, ada beberapa hal kajian ilmiah itu kan bisa bersumber dari literatur, studi literatur atau hasil penelitian. Nah, kami sering menyarankan kepada mahasiswa untuk di kurikulum ongoing ini lebih baik menggunakan studi literatur saja. Mengingat batasan waktu yang sangat singkat, jadi kalau hasil kajian penelitian sepertinya agak susah atau memakan waktu cukup lama. Jadi kemungkinan tidak akan terkejar. Oleh karenanya, kami mengarahkan mahasiswa ke tentang studi literatur ya. Nah, bagi teman-teman mahasiswa mahasiswa khususnya di kami yang belum pernah publikasi artikel ilmiah, mereka wajib satu mengikuti bimbingan karya ilmiah ini, mengerjakan tugas mandiri, bimbingan dilakukan secara tutorial webinar. Nah, nanti Bapak Ibu kalau kita mengamati siklus yang ada dari 14 kali belajar, ada 4 kali eh, webinar yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, mahasiswa yang belum pernah membuat karya ilmiah, mahasiswa wajib membuat dan menghasilkan serta mengunggah satu artikel ilmiah yang bebas plagiasi. Di kami masih tidak boleh lebih dari 30% tingkat plagiarismenya eh, atau similarity-nya maksimal 30%. Artinya tidak boleh lebih dari 30%. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang sudah pernah publikasi di karya ilmiah, mereka cukup mengunggah lapornya saja pada saat penugasan karya ilmiah. Akan tetapi wajib nama pertama dalam eh, tulisan atau karya ilmiah yang dipublikasikan. Tentunya mereka harus melakukan registrasi juga mata kuliah karirnya. Oke. Penulisan karya ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah ini, ya betul, sudah ada pedoman dan panduan terkait apa namanya selingkung ya, sering disebut selingkung. Di sistematika penulisan karya ilmiah masih menggunakan yang format dari UT khususnya buat mahasiswa kami. Silakan digunakan, nanti Bapak Ibu pun bisa melihat di kelas masing-masing atau dibuka di karil.ut.ac.id, nanti ada selingkung penulisan karya ilmiah. Mulai dari eh, ukuran kertas, halaman, ukuran paragraf, dan lain-lainnya. Sekurang-kurangnya memuat 10 referensi 5 tahun terakhir. Artinya bisa jurnal, bisa buku yang 5 tahun terakhir. Jadi usahakan yang terkinian, terupdate ya. Jadi, ya, jangan sudah lama-lama, kalau masih relevan dan sedikit sih nggak ada masalah. Tapi diutamakan yang 5 tahun terakhir untuk referensi. Nah, ini tadi kami sampaikan terkait plagiarisme. Tentunya khusus mata kuliah ini nanti akan ditambahkan
eh, anti plagiarism seperti eh, Turnitin atau saya lupa apa namanya, Ibu Ambia saya lupa apa namanya, yang UT kemarin semester kemarin menggunakan Drill bit, Pak. Drill bit. tool Drill bit. ya dari lebih. Cuma kalau di Drillbit itu kalau kita lihat ya memang banyak kekurangannya. Nah di semester ini saya nggak tahu ya, belum berani belum belum dapat informasi apakah kita menggunakan Drillbit atau Turnitin. Tidak apa-apa, yang penting kita lakukan tugas kita, membimbing dan sikap plagiarismenya tidak lebih dari 30%. Nah, Bapak Ibu, ini siklus kegiatan belajar kita di kegiatan belajar satu, sesi satu itu kan pendahuluan. Terus di dua dan tiga tuh ada sesi webinar di sini. Jadi webinar itu di kegiatan belajar dua, kegiatan belajar 6, terus 12, dan pada akhirnya mahasiswa mengunggah. Jadi ada 4 kegiatan belajar selama 8 kali pertemuan. eh, Khusus melakukan webinar. Nanti terkait mekanisme bagaimana membuat link webinar, kendala-kendala itu nanti akan disampaikan oleh Ibu India Arma. Ini siklus kegiatan belajar saja. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini adalah orang yang terpilih karena Ibu Nurambia tentunya tidak sembarangan untuk memilih orang, khususnya mengasuh mata kuliah ini. Jadi saya sangat percaya itu. Jadi untuk hal-hal seperti ini sudah tidak perlu dijelaskan lebih lanjut oleh kami lagi. Oke, mempelajari panduan ini sama Bapak Ibu. Panduan mata kuliah karir nanti Bapak Ibu bisa lihat di laman karya masing-masing. Mencari dan mempelajari satu artikel, tentunya Bapak Ibu di sini ahli materi, jadi pasti sudah familiar dengan menulis dan cara menulis seperti apa. Mohon pesan kami kepada Bapak Ibu sekalian, mohon bantuan membimbing mahasiswa kami dengan baik. Karena kadang namanya mahasiswa pasti komunikasinya itu apalagi beda budaya, beda waktu. Nah, Bapak Ibu buat kesepakatan. Jadi supaya mahasiswa jelas dan Bapak Ibu pun demikian. Jadi tidak ada saling menyalahkan di sana. Saya mohon Bapak Ibu dapat membimbing sebagaimana mestinya ketentuan yang berlaku. Oke. Nah, di sini nanti di sesi pembimbingan pada aktivitas belajar satu, Bapak Ibu memutakhirkan informasi pada penjelasan aktivitas belajar satu, kemudian membuat video perkenalan, membaca dan memahami skema aktivitas belajar, membaca dan memahami proses pembelajaran mata kuliah karya ilmiah seperti apa. Nah, ini kan sudah Bapak Ibu lakukan di semester kemarin, jadi masih sama. Mengunduh dan memahami panduan mata kuliah karya. Nah, di sini bisa dibaca-baca. Pedoman karir UT tentunya ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Hanya saja untuk saat ini mahasiswanya belum diintegrasikan ke dalam, masih recon data dari eh, DAK ke pusat bantuan belajar kami, kemudian baru masuk ke kelas. Jadi kita tunggu saja, yang pasti tanggal 14 insya Allah mahasiswa semuanya sudah ada di kelas masing-masing. Oke, nah ini tugas membimbing pada aktivitas belajar 2, sama ya, memutakhirkan informasi pada penyelesaian aktivitas belajar 2, membuat video sapaan, membuat link tautan webinar. Nah, ini nanti tanyakan aja ke Ibu Nurambia. Karena kita menggunakan Microsoft Teams di sini bukan Zoom, jadi terkadang ada kendala gitu. Jadi nanti Bapak Ibu biasanya untuk teman-teman pembimbing akan diberikan khusus untuk email e-kampusnya. Nanti bagaimana mengaktifkannya, bagaimana membuat link, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nurambia. Sehingga Bapak Ibu dapat membimbing mahasiswa mempersiapkan tugas satunya. Oke, saya percepat saja. Ini untuk tugas tuton pada aktivitas belajar 3. Bapak Ibu, sekali lagi di pagi tadi saya menyampaikan bahwa kita di sini adalah sebagai tutor. Bagaimana kita bisa memacu dan memicu mahasiswa sehingga mereka mau belajar dengan aktif. Jadi mohon Bapak Ibu arahkan mahasiswa kami sebaik-baiknya. Kami percaya semua itu dapat dilakukan. Eh, Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai kaidah pembelajaran, mohon disampaikan ke kami. Walaupun ada perlakuan program mahasiswa kami yang melebihi batas, tolong laporkan kepada kami dan kami eh, dapat melakukan sanksi kepada mahasiswa kami sendiri. Nah,
Tentunya sesegera mungkin kita sebagai tutor dapat memberikan masukan umpan balik terhadap hasil pengerjaan tugas. Nah, kadang-kadang kita sebagai pembimbing cepat, tapi mahasiswanya lambat. Ada juga di akhir-akhir mahasiswa kadang-kadang. Nah, yang seperti itu yang kadang-kadang eh, membuat kita jengkel. Saya pun sama dengan Bapak Ibu, jujur. Kadang-kadang kesel kok ini mahasiswa ketika di akhir baru mau ini seakan-akan kita yang dikejar. Nah, oleh sebab itu di awal kita buat komitmen bersama dengan mahasiswa ini yang kita susun. Nah, semisal mahasiswa tidak mengikuti ya sudah ini loh komitmen kita. Nah, gitu kita kembalikan ke awal gitu. Biar mahasiswanya karena kan tujuan kami itu tidak hanya membuat mahasiswa pandai, mahasiswa pinter, akan tetapi membuat mahasiswa komitmen dan itu mereka disiplin. Karena komitmen adalah nomor satu bagaimana kita bisa mencapai suatu keberhasilan. Jadi kalau mahasiswa seperti itu kita kembalikan dengan kesepakatan di awal yang kita buat dengan mereka. Ini tugas belajar, tugas satu bagi mahasiswa yang sudah publikasi ya. Mereka cukup membuat pernyataan yang berisi pernah membuat artikel tadi, judul mencantumkan judul artikelnya yang sudah dipublikasi, nama publishernya apa, terus alamat URL-nya di mana. Nanti cukup itu saja. Di tugas satunya memasukkan itu semisal mahasiswa yang sudah pernah membuat karya ilmiah. Jadi mereka nggak perlu lagi membuat karya ilmiah. Semisal sudah. Tapi nama pertama ya Bapak Ibu, nama pertama. Bukan nama kedua, bukan nama ketiga, bukan. Nama pertama. Tugas tutor pada aktivitas belajar 4 memutakhirkan informasi pada penyelesaian aktivitas belajar 4. Sama ini dengan sebelumnya, membantu mahasiswa mengalami kendala dalam mengerjakan tugas satu melalui forum diskusi. Nah, di sini Bapak Ibu kembali kami ingatkan bahwa waktu kita berbeda, dari segi waktu kadang-kadang mahasiswa kami kan nyebar ya, ada bagian barat, tengah, timur. Jadi kadang-kadang kita di bagian barat dapat kelasnya di bagian timur. Jadi mohon disepakati disesuaikan zonasi waktu ini dengan mahasiswa masing-masing di kelas Bapak Ibu. Ini saya lewatkan saja, sudah sama dengan sebelumnya. Hmm. Nah, ini nanti Bapak Ibu nanti sudah sangat paham bagaimana membuat kutipan langsung, membuat kutipan tidak langsung, beserta sumber kutipan dengan benar seperti apa. Bila perlu nanti Bapak Ibu berikan satu contoh artikel yang sesuai kaidah penyusunan UT dari pengalaman sebelumnya, bagaimana misalkan membuat daftar pustaka dan lain-lain supaya minimal menjadi bahan rujukan buat mahasiswa di semester ini, gitu. Tugas 2 bagi mahasiswa membuat pernyataan ini sama yang sudah publikasi ya, yang ini yang sudah publikasi pada pertemuan sama dengan di tugas 1 tadi. Oke, kita lewat saja, ini sama isinya. Nah, di tugas 3 untuk teman-teman yang belum membuat karya, penulisan karya ilmiah secara utuh mengacu pada ketentuan yang sudah berlaku, judulnya apa, rangkumannya seperti referensi seperti apa, kerangka penulisan seperti apa. Kadang-kadang kerangkanya nggak jelas. Nah, oleh karena itu, mau kami mohon sekali lagi Bapak Ibu dapat membimbing mereka dengan sabar, karena kita tahu bahwa eh, karya ilmiah ini kan suatu kewajiban sebelum mahasiswa diwisuda ya. Nah, apalagi di UT, pembelajaran jarak jauh, mahasiswa yang memahami metodologi saja susah. Jadi kami mohon bimbingan Bapak Ibu dengan sabar. Apalagi kan lewat online ya, sementara lewat bertemu langsung pun kadang-kadang bolak-balik kita real mahasiswa masih ada aja kesalahannya. Apalagi yang sifatnya online. Jadi mohon kesabarannya. Ini untuk teman-teman yang sudah publikasi sama dengan sebelum-sebelumnya. Oke, kita lewatkan. Ini tugas tutor pada aktivitas belajar 11, mengingatkan mahasiswa untuk uh, judul, abstrak, dan lain-lain. Ketentuan judul seperti apa, abstrak seperti apa dapat dicermati di pedoman penulisan atau selingkung karya ilmiah yang digunakan oleh UT. Bapak Ibu, misalkan belum sesuai dengan memberi masukan saja atau umpan balik terhadap hasil pengerjaannya, tapi insya Allah kalau kita sabar membimbing mahasiswa kami, walaupun mahasiswa kami ya
sedikit berbeda karakteristiknya dengan mahasiswa Bapak Ibu, kami yakin Bapak Ibu lancar membimbingnya. Nah, ini di tugas 4 sebelum mereka melakukan submit untuk terakhir kalinya, mereka harus menyempurnakan secara mandiri draft artikel ilmiah dengan utuh, memperlihatkan masukan dari Bapak Ibu, teman-teman sejawat di sesi-sesi web sebelumnya. Setelah itu barulah kemudian mereka mengupload ya ini sama ini untuk yang teman-teman yang sudah publikasi masih sama dengan tadi. Di tugas belajar 12 memutakhir informasi pelajaran 12 membuat video ini sama. Karena ada kegiatan web, jadi Bapak Ibu kembali membuat link. Nah, sebaiknya linknya itu ketika dibuka langsung dibuat. Kita harus tahu nih. Tinggal nanti kita buat kesepakatan dengan mahasiswa jam berapa maunya melakukan webnya. Apakah malam, apakah pagi, atau siang. Nah, gitu. Karena kan Bapak Ibu sibuk bekerja, mahasiswa pun demikian. Jadi sebisa mungkin, tapi wajib kita lakukan. Nanti Bapak Ibu harus melampirkan bukti webinarnya di laporan akhir soalnya. Jadi web 1, web 2, web 3, web 4 harus ada bukti aktivitasnya seperti apa. Dan direkam. Nah, bagaimana cara merekamnya dengan aplikasi Microsoft Teams nanti akan dijelaskan oleh Ibu Nurambia. Nah, setelah Bapak Ibu bimbing, nanti mudah-mudahan hasil final karya ilmiahnya siap untuk di-upload di sesi akhir. Itu di aktivitas belajar 13 menjelang akhir, nanti sebagai tujuan mengulas capaian hasil belajar. Mahasiswa dan sudah sesuai ataukah belum, apakah terlalu berlebihan atau terlalu kurang, misalkan referensinya, metodologinya, apakah harus ditambah lagi atau bagaimana. Nanti mohon saya intinya mohon bersabar karena mahasiswa kami memang berbeda dengan Bapak Ibu ya, apalagi dalam hal menulis khususnya. Nah, di sesi 14, di sesi teman-teman mahasiswa mengumpulkan atau mengunggah pada tugas 4. Ini ada batasan waktu maksimal 3 kali. Kalau belum sempurna, misalnya dikembalikan, dibetulkan lagi, diunggah kembali, masih belum sesuai, dikembalikan, betulkan, dan sampai 3 kali. Ketika 3 kali dah final, nggak bisa lagi. Jadi menentukan lulus tidaknya itu peran dari kita sebagai pembimbing cukup besar di sini. Jadi tidak hanya mahasiswa saja, jadi peran kita sebagai pembimbing cukup besar di sini, sehingga bagaimana kita bisa mempengaruhi mahasiswa tadi untuk secara penuh serius mengikuti kegiatan penulisan karya ilmiah ini sampai dari awal sampai akhirnya. Kemudian setelah dinyatakan oke, diunggah hasil perbaikan, tugas akhir ilmiah ke tempat tugas 4 ada di kegiatan belajar 11 tugas 4-nya itu. Nah, ini bisa dilihat di pedoman panduan tulisan. Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri, bisa dibaca-baca secara lupa, walaupun sebenarnya kemarin kita sudah melakukannya. Nah, ini untuk etika penulisannya menggunakan pendapat ahli atau hasil penelitian lain untuk mendukung isi tulisan. Jadi ada semacam penelitian terdahulu ya. Ini, untuk seperti ini kami tidak akan mengurus lebih jauh karena kami percaya Bapak Ibu adalah ahlinya, sehingga Ibu Nur Ambia memberi ampuan mata kuliah ini kepada Bapak Ibu sekalian, karena akan percaya dengan Bapak Ibu, Bapak Ibu luar biasa. Bahasa tentunya ya pasti menggunakan EYD ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KKBI yang berlaku di kita. Kompetensi penulisan artikel ilmiah, tata tulis bukan kertas dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat di pedoman penulisan karya ilmiah UT seperti di awal kami sampaikan di setiap kelas sudah ditambahkan, tinggal di-download saja, bisa dibaca-baca. Demikian juga mahasiswa bisa melihat itu, siapapun teman-teman mahasiswa yang terlibat di mata kuliah ini dan semisal mereka mengikuti faril
mereka sudah tahu seperti apa sistematika penulisannya. Kecuali mereka memang, tapi ya begitulah mahasiswa kadang-kadang yang pura nggak tahu, kadang-kadang betul-betul nggak tahu. Jadi berbeda-beda setiap mahasiswanya. Mohon mohon kesabarannya. Memang kadang-kadang. Nah, nah, ini untuk teknisnya seperti ini nanti Bapak Ibu akan dipraktekkan oleh Ibu Nur Ambiarma. Ehm, Mungkin di sisi akhir dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya mata kuliah karir. Kami mohon bimbingan dan arahan Bapak Ibu sehingga mahasiswa kami dapat menulis dengan baik, dan pada akhirnya mereka dinyatakan lulus untuk karya ilmiah ini. Terkait honorarium untuk mata kuliah karir memang berbeda dengan mata kuliah biasa, ada sedikit perbedaan. Nah, insya Allah lebih besar yang pastinya, walaupun tidak begitu jauh, tapi ada pembeda yang pasti. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tetap sabar dan tetap sehat selalu dalam membimbing mahasiswa kami. Demikian Ibu Mbak Ambia dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Demikian Mas Deka dari saya cukup. Ya, baik. Terima kasih Pak Rido atas pemaparan materinya. Sebelum lanjut ke kegiatan selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada para Bapak Ibu tutor yang baru bergabung dan selamat untuk eh, menunaikan kewajibannya sebagai tutor di Universitas Terbuka. Untuk selanjutnya, pemaparan materi Bu Nurambia, boleh langsung aja Bu. Terkait simulasi unggahan video perkenalan, simulasi link to web, penilaian diskusi dan tugas, Udah aku off kemudian ya. cara mengunduh nilai dan membuat Ambia. laporan. Baik, terima kasih Mas Deka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu tutor Karil. Saya ucapkan selamat bergabung ya kepada program studi Analisis Negara, baik yang tutor lama maupun yang beberapa tutor baru. Nah, sejatinya hari ini kita hanya mengulas kembali ya. Kalau untuk para tutor lama, mungkin sudah terbiasa dengan aplikasi dan kebijakan eh, Karil gitu ya, pembimbingan Karil. Namun di sini ada beberapa tutor baru, mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Sama ada beberapa ketentuan sih yang selama ini sering kita miss ya untuk di tutor lama. Jadi sebagaimana dengan tutorial online, di tutorial Karil ini juga kita perlu Bapak Ibu untuk mengunggah video perkenalan dan video sapaan begitu. Saya izin share screen ya. Baik, jadi sebagaimana kebijakan yang telah disampaikan oleh Pak Rido sebelumnya bahwa ada beberapa aktivitas belajar ya di tampilan e-learning Karil. Nah, ini yang agak berbeda sistemnya dengan tutorial online biasa. Jadi kalau di Karil itu terbagi atas 14 aktivitas belajar, bukan 8 sesi ya, sebagaimana di tutorial online. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana tadi juga sudah disebutkan, di aktivitas belajar 1 kita harus mengunggah video perkenalan. Kemudian video sapaan itu ada di aktivitas belajar 2. Nah, Bapak Ibu silakan dicek ya kelasnya. Itu nanti akan ada tulisan seperti ini. Buat sapaan pembimbing menggunakan video begitu ya. Jadi untuk sapaan ada di aktivitas belajar 2, kemudian aktivitas belajar 4 juga ada. Kemudian di 6, kemudian ada di aktivitas belajar 9, dan terakhir ada di aktivitas belajar 12. Nah, jadi baik video perkenalan maupun video sapaan itu pada intinya sama saja ya Bapak Ibu, yang membedakan adalah kontennya. Dimana kalau ketentuan video perkenalan itu sama ya durasinya, maksimal itu 2 menit. Kemudian di video perkenalan menyampaikan identitas tutor, menyampaikan identitas mata kuliah Karil ya. Ada di aktivitas belajar 1, Bapak Ibu juga bisa melihat di sini.
tentang karya ilmiah itu seperti apa, kemudian capaiannya apa. Ini bisa kita sampaikan di video perkenalan, kemudian menyampaikan ringkasan kegiatan kelas. Jadi selama 14 aktivitas belajar ini kita nanti akan ngapain aja begitu ya kira-kira Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang video sapaan itu sama juga maksimal 2 menit ya untuk videonya. Kemudian isinya adalah menyampaikan sapaan, begitu mengucapkan selamat berjumpa kembali atau selamat berkenalan dengan selamat berjumpa dengan para mahasiswa bimbingan karir begitu dan segala macam lah penyampaian sapaan Bapak Ibu. Hindari penggunaan sapaan waktu gitu ya, misalnya selamat siang atau selamat pagi karena video kita akan diakses oleh mahasiswa itu 24 jam. Jadi tidak hanya siang dan tidak hanya pagi begitu ya ataupun malam. Nah, kemudian harus menyampaikan atau memberikan penjelasan materi yang akan dipelajari per aktivitas belajar. Jadi di aktivitas belajar 2 ini ya Bapak Ibu akan membimbing apa ya mengenai apa begitu. Kemudian menginformasikan sumber utama setiap materi begitu. Nah, di sini juga sudah ada disediakan materi-materi yang akan dipelajari di aktivitas belajar 2. Nah, itu untuk konten dari video ya Bapak Ibu. Sekarang saya ingin mensimulasikan bagaimana cara kita mengupload atau membuat video. Nah, yang pertama Bapak Ibu bisa menggunakan insert video recording. Caranya Bapak Ibu, pertama-tama kita harus lihat di sini ada warna hijau. Silakan Bapak Ibu klik turn editing on. Jadi yang warna hijau akan berubah menjadi warna merah. Nah, ini sudah bisa kita edit begitu ya. Nah, kemudian kita menuju ke bawah sini ada pemantapan konsep dan ketentuan karya ilmiah. Karena kita mau meletakkan videonya di sini, silakan klik edit. Kemudian edit section ya Bapak Ibu. Hati-hati di sini jangan ke delete sectionnya gitu ya. Jangan pernah mengubah ataupun mengedit apa yang sudah ada di dalam e-learning kita. Nah, kita klik edit section. Kemudian di sini kita benahi dulu ini bisa kita tengahin ya. Oke, baru kemudian kita letakin videonya kira-kira di mana, di bawah sini boleh, di bawah judul ya, pemantapan konsep dan ketentuan karya ilmiah. Kemudian cara pertama Bapak Ibu, kita bisa menggunakan ini, insert video recording, artinya langsung ngetek video di dalam PC yang Bapak Ibu gunakan. Saya izin on off cam dulu ya. Ya. Nah, ini coba kita klik, kemudian akan muncul seperti ini. Silahkan klik start recording. Tapi ketika Bapak Ibu klik start recording, harap udah siap-siap untuk menyampaikan pesan dari video sapaan atau perkenalannya. Karena ketika kita klik start recording, dia akan langsung merecord seperti itu. Kita tes ya. Oke, ini akan ada pertanyaan, kita allow saja. Nah, ini akan langsung muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi silakan memberikan penyampaian sapaan ataupun perkenalan. Nah, sekiranya sudah selesai, silakan klik stop recording. Oke, ketika kita klik ini kita akan mereview. Oke, jika memang dikira sudah sesuai pesan yang akan disampaikan, Bapak Ibu bisa klik attach a recording as annotation. Nah, kalau misalnya belum sempurna atau ingin memperbaiki, Bapak Ibu tinggal klik record again. Oke, ini kita coba attach ya, kita simpan. Nah, ini boleh diganti namanya atau boleh dibiarkan saja. Kita klik OK. Dia akan muncul dalam tulisan warna biru Bapak Ibu karena belum kita save. Nanti setelah kita klik save ini maka dia akan muncul dalam bentuk video. Nah, ini kan posisinya masih di pinggir ya Bapak Ibu ya. Kita bisa pindahkan ke tengah dengan mengklik yang bagian ini nih, align center. Nah, maka dia akan pindah ke tengah. Setelah Bapak Ibu selesai mengupload atau mengunggah video, ini silahkan dihapus. Boleh dihapus ya. Kemudian bisa buat kalau di perkenalan bisa buatkan nama Bapak Ibu misalnya begitu dan email kalau memungkinkan Bapak Ibu memberikan alamat email. Nah, kemudian
Bapak Ibu silahkan ganti warna merahnya itu menjadi warna hitam. Caranya kita blok, kemudian di sini ada gambar tulisan A, ya di sebelahnya kita klik, di sini kita pilih warna hitam. Maka dia akan berganti jadi warna hitam. Mau kita betulkan juga tulisannya supaya tidak italik juga bisa. Oke, jika sudah selesai silahkan klik Save Change. Maka akan muncul ya Bapak Ibu seperti ini. Nah, ini satu cara ya Bapak Ibu, satu cara untuk membuat atau mengunggah video. Nah, bisa dengan cara lain Bapak Ibu, yaitu cara kedua adalah dengan mengunggah file. Jadi Bapak Ibu silakan membuat videonya melalui kamera atau HP. Jadi kemudian bisa Bapak Ibu edit begitu ya. Nah, setelah selesai silakan diunggah maksimal 5 GB begitu. Kita coba ya, klik lagi edit, kemudian edit section. Kemudian kita letakin di bawah sini ya. Caranya adalah kalau tadi insert recording itu melalui yang pojok kanan. Nah sekarang kita kalau melalui file itu silakan klik insert model medianya. Kemudian kita klik find or upload. Di sini pastikan bagian upload a file dan kita choose file. Pilih filenya yang mana. Misalnya ini saya mau masukin yang ini. Kemudian kasih namanya video sapaan misalnya begitu ya. Klik upload the file. Kita tunggu. Oke, setelah masuk seperti ini, Bapak Ibu bisa cek apakah benar videonya yang ini gitu ya, yang harus diupload. Oke, jika memang sudah benar video ini yang akan kita upload, kemudian kita tinggal klik insert. Nah, setelah itu kita klik save and change. Akan muncul videonya yang di bawah. Ya. Oke, itu cara yang kedua ya Bapak Ibu. Ada lagi satu lagi cara yang ketiga yaitu mengembed dari YouTube. Jadi file yang video yang sudah Bapak Ibu edit seperti itu bisa Bapak Ibu unggah ke YouTube, link YouTube Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu upload. Kita contohin ya, kita lihat YouTube. Oke, saya cek di channel. Nah, ini misalnya saya ingin menggunakan video ini. Oke, ini video yang akan saya pilih. Kemudian di bawah video Bapak Ibu lihat ada bagikan atau share ya. Nah, di sini jangan yang ini yang kita klik, yang kita copy jangan yang ini. Tapi kita klik dulu yang tulisannya sematkan ini. Nah, ini disematkan, kemudian di sini ada linknya, ini yang kita copy. Kemudian kita balik ke sini. Kemudian kita klik edit section. Nah, berbeda dengan yang lainnya, kalau untuk embed link, dia agak sedikit PR ya. Jadi Bapak Ibu lihat, kita meletakkan videonya itu di atas kalimat Nur Ambia ya. Nah, kita lihat bagian ini ada gambar sematkan ya, edit HTML source ini. Kita klik, kemudian kita cari posisi yang mau kita letakkan video kita tadi. Tadi saya bilang di atas kalimat Nur Ambia ya. Nah, ini kalimat ini kodenya sampai di ujung sini Bapak Ibu. Maka ini kita enter, terus kita klik naikkan ke atas kursornya, kemudian kita kontrol V di sini. Nah, maka tinggal diupdate. Nah, jadi videonya akan muncul. Nah, ini kan posisinya masih di pinggir, kemudian kita tinggal posisikan di center. Oke, kemudian kita klik save and change. Nah, hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi mahasiswa itu tidak perlu menuju YouTube ya. Jadi langsung bisa lihat dari sini.
Oke, mungkin itu aja untuk simulasi terkait unggah video baik perkenalan maupun sapaan ya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan kita buka dulu sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan dengan Mas Deka. Baik, terima kasih Bu Ambia atas pemaparan materi tentang simulasi unggahan video perkenalan. Baik Bapak Ibu, saya buka sesi pertanyaannya. Apabila ingin bertanya, dipersilakan. Ada dari Bu Salwa, nih Bu. Terkait cek plagiasi, apakah diberikan akses Turnitin dari pihak universitas terbuka? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Bu Ambia. Ini terkait Turnitin ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rido bahwa semenjak semester lalu kita sudah tidak menggunakan Turnitin, tapi aplikasinya namanya Drillbit. Jadi mahasiswa itu sudah diberikan bukan akses ke akun Drillbit-nya ya, tapi sudah diintegrasi ke dalam e-learning-nya begitu. Jadi mahasiswa akan mengunggah ke tugas 4, kemudian nanti akan langsung terintegrasi similarity-nya di situ. Jadi tidak diberikan akses langsung ke akun Drillbit-nya. Mungkin bisa ditambahkan, Pak Ridho kemana ya? Ya udah mungkin itu Mas Dika jawabannya. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, Boleh open mic ya, Pak? oh iya boleh boleh. Silakan baik. Bu Rahmaniar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Bu, saya adalah tutor baru di Karil. Sebelumnya saya mengampu mata kuliah non Karil. Nah, kebetulan pada semester ini saya dipercayakan untuk mengampu 3 mata kuliah Karil. Nah, 3 kelas Karil. Yang ingin saya tanyakan kan ada tuweb ya Bu di aktivitas belajar 2. Nah, untuk saya ngatur waktunya agar tidak bertabrakan dengan kelas lain, bagaimana ya Bu? Karena saya rencananya mau ambil di Sabtu Minggu, cuma takutnya nanti waktunya bertabrakan atau bagaimana Bu? Mungkin ada saran dari Ibu. Baik, itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rahmaniar ya untuk pertanyaannya. Mungkin saya share dulu. Ya, benar ya. Jadi nanti kita di Karil ini ada 4 kali tuweb, yaitu tutorial webinar ya. Nah, yang pertama kali yang Bapak Ibu bisa lakukan seperti biasanya sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu silakan hubungi mahasiswanya. Jadi berbeda dengan tutorial online, untuk kelas Karil ini Bapak Ibu diperbolehkan membuat WA group ya, WA group kepada mahasiswanya, karena di sini untuk Karil mahasiswanya maksimal hanya 15 orang saja. Nah, silakan buatkan grupnya berbeda-beda ya masing-masing kelas. Jadi nanti Bapak Ibu itu ada, coba kita contohin nih. Misalnya kayak saya ini kodenya 1-10, berarti saya ada di kelas 10. Jadi kalau ada 3 kelas, maka 3 grup gitu ya, jangan digabungkan Bapak Ibu. Sama juga dengan tutorial webnya, pelaksanaannya jangan sampai digabungkan, hanya satu-satu. Karena nanti berkaitan dengan laporan. Nah, laporan itu harus ada bukti screenshot Bapak Ibu melakukan tutorial webinar begitu. Kemudian cara pertama adalah silakan buat WA grupnya, kemudian share link WA grupnya itu ke mahasiswa dengan cara SMS blast ya. Ini sekalian saya demokan bagaimana Bapak Ibu memberikan SMS blast kepada mahasiswa. Di sini ada course management, silakan diklik. Kemudian ada bagian student, di sini ada partisipan. Kita klik yang partisipan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat jumlah dari mahasiswanya begitu ya. Kemudian kita klik di bagian atas ini untuk mencentang semuanya kecuali kita ya sebagai tutornya.
Nah, ini ke-15 mahasiswa sudah tercentang, maka langsung kita pilih di sini ada send a message. Nah, send a message ini silakan Bapak Ibu kirimkan link WhatsApp grupnya atau nomor Bapak Ibu terserah. Bagaimana caranya melalui send message ini Bapak Ibu menghimbau semua mahasiswanya untuk bergabung dalam grup yang sudah Bapak Ibu buatkan. Misalnya gitu. Eh, Oke, setelah kita berikan, tinggal kita send message to 15 orang. Nah, itu akan tersampaikan kepada akun mahasiswanya ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat, kita cek di sini. Oh, di sini karena pakai akun manajer saya tidak terrecord. Oke. Jadi, Bapak Ibu seperti itu. Setelah nanti mahasiswanya bergabung di dalam grup, silakan Bapak Ibu atur dan diskusikan dengan mahasiswa. Karena terkadang kita juga tidak bisa hanya menghendaki waktu kita. Kita juga perlu menyelaraskan dengan waktu mahasiswa. Nah, memang rata-rata mahasiswa kita ini bisa punya waktunya pembimbingan di sore sampai ke malam hari ya, Bapak Ibu. Bisa juga di Sabtu dan Minggu. Selama memang masih di dalam jangka waktu tutorial webinar 1. Begitu mungkin sudah bisa menjawab ya, Ibu Rahmaniar. Ada Bagaimana lagi, Ibu? Baik, Bu. Sudah jelas kan awalnya kemarin saya kira tidak bisa untuk membuat grup di luar dari ini dari e-learning. Ternyata untuk Karil diperbolehkan. Jadi, betul. nah kalau untuk medianya Bu, berarti Zoom bisa ya atau Google Oke, Meet? tutorial webinar itu kita sudah diwajibkan untuk menggunakan MS Teams ya Bu ya. Dan MS Teams-nya itu menggunakan akun dari UT, bukan dari diri kita sendiri. Misalkan Ibu punya akun MS Teams, kemudian juga punya dari yang dari UT. Jadi silakan gunakan yang dari UT karena itu sudah memang dirancang dan difasilitasi untuk pembimbingan karya ilmiah, di mana nanti kita yang dari UT bisa memantau langsung apakah betul Bapak Ibu melakukan pembimbingan begitu. Jadi kalau bukan dari MS Teams yang sudah kami sediakan, kami tidak bisa melacak hal itu begitu. Jadi emang sudah diwajibkan menggunakan MS Teams. Nah, kita lanjutkan ya untuk bagaimana membuat link web ya Bapak Ibu. Jadi untuk link web itu kan kita ada di tutorial aktivitas belajar 2, 4, 2, 6, 9, dan 12. Begitu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah ada rumah yang mengatakan tutorial webinar. Mas Dika, tolong yang bocor di unmute ya. Udah. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini sudah ada rumah ya. Rumah untuk tutorial webinar. Maka Bapak Ibu disuruh membuat link tutorial webinarnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tadi yang pertama, kita harus pastikan di sini sudah berwarna merah ya. Kemudian, kalau membuat link itu kan berarti menambahkan ya Bapak Ibu. Maka kita klik yang paling bawah pojok kanan ini, tulisannya add an activity or resource. Kita klik, kemudian kita pilih yang tulisan MS Teams. Oke, dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan dilanjutkan dulu sebelum Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai aplikasi MS Teams di laptopnya begitu ya. Jadi coba saya stop share dulu. Saya share Windows. Nah, yang pertama setelah Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai aplikasi ini ya, MS Teams. Nah, ini seperti saya sudah punya. Oke, ini sudah sign in saya ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum sign in, silakan sign in.
Karena biasanya kalau Bapak Ibu tidak sign in itu akan selalu ada masalah yang tidak bisa nge-record lah. Jadi akan beralih kan kalau misalnya di sininya tidak sign in, Bapak Ibu akan dialihkan melalui browser. Memang kalau di browser itu bisa saja berlangsung, tapi dia sebagai tamu begitu ya. Beda dengan kalau kita sign in, kita punya akunnya begitu. Jadi kalau dari browser itu Bapak Ibu tidak bisa merecord pertemuan tersebut begitu. Jadi pastikan ini sign in. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang terkendala sign in, pertama-tama coba buka dulu di websitenya itu e-kampus. Saya contohkan, ini ekampus.ut.ac.id. Nah, di sini akan diminta untuk sign in Microsoft akunnya. Nah, ini kebetulan karena saya sudah terlink gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan diaktifkan dulu di sininya Microsoft-nya ini ya melalui web, baru kemudian Bapak Ibu silakan sign in-nya ke sini. Nah, bagi tutor yang lama begini Bapak Ibu, untuk passwordnya itu kan sebenarnya setiap semester yang kalau tutor baru selalu kita kasih ya. Misalnya kayak semester lalu itu passwordnya adalah tutor tutor at ekeong itu 2023 tanda seru misalnya gitu ya. Nah, itu berbeda-beda setiap tutor baru. Nanti yang tutor baru semester ini juga passwordnya juga beda. Nanti akan saya tanyakan ke bagian TIK apakah sudah dibuat akun MS Teams-nya atau belum? Karena tadi pagi saya tanyakan masih belum dibuatkan untuk yang tutor baru. Alasannya karena masih banyak di prodi-prodi lain yang pemetaan karirnya belum selesai begitu. Nah, jadi untuk tutor yang baru silahkan ditunggu saja informasi dari kami. Nanti akan kami sampaikan. Yang penting tadi cara login untuk MS Teams-nya sudah disampaikan bahwa misalnya coba saya sign out dulu. Memasukinya username-nya menggunakan ID, kemudian dilanjutkan dengan ini ya Bapak Ibu, apa namanya? Kalau tutor itu dengan menggunakan ID tutor at ekampus.ut.ac.id. Nah, nanti passwordnya akan ini kenapa begini? Join a meeting. Oh ya ini. Nanti akan kami berikan gitu passwordnya. Nah, ini yang baru. Kalau tutor lama, saya bingung jadinya mau menjawab apa ketika Bapak Ibu lupa password. Biasanya ketika kita sudah memberikan password, itu ada Bapak Ibu yang menggantikan dengan password yang sesuai dengan Bapak Ibu inginkan begitu. Jadi mohon izin jangan bertanya passwordnya apa lagi dengan kami itu karena kami juga tidak tahu apa password yang Bapak Ibu tuliskan begitu kecuali kalau memang sudah tidak mengingat lagi apa itu passwordnya kita bisa minta bantuan TIK dengan mereset passwordnya. Namun jangan satu-satu kalau bisa kita list siapa saja yang bermasalah dengan passwordnya untuk masuk ke akun baru kemudian kami akan meminta bantuan ke bagian TIK-nya begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke ini kita sign in dulu. Nah, kalau sudah sign in, di e-learning-nya akan langsung mudah dia. Nah, di sini kita langsung sign in. Nah, langsung terintegrasi dia kan karena tadi kita sudah memastikan bahwa MS Teams saya sudah sign in. Nah, ini tinggal kita klik create meeting link. Kemudian di sini berikan judulnya, misalnya web pertama atau web pertemuan pertama. Kemudian kita set ininya di tanggal berapa ya Bapak Ibu, katakanlah di tanggal 12. Kemudian oke, ini kemudian kita tinggal klik create.
akan loading, dia akan langsung masuk ke sini secara otomatis ya. Meeting URL-nya akan masuk otomatis di sini Bapak Ibu. Nih. Kemudian kita berikan lagi namanya web pertemuan pertama. Di sini Bapak Ibu silakan berikan deskripsi, silakan mengikuti tutorial webinar pertama pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 pada pukul begitu ya Bapak Ibu, silakan diinin. Kemudian di sini klik centang, dicentang display description agar muncul di bagian depannya nanti. Kemudian kita tinggal klik save and return to course. Oke, kita lihat di paling bawah. Nah, ini sudah dibuat ya akhirnya. Kemudian untuk kegiatan ini Bapak Ibu kan harus ada absensi. Jadi kita juga harus membuat absensinya, tinggal kita klik add an activity or resource. Kemudian untuk absensi tulisannya ini Bapak Ibu, menunya attendance. Ini kita tinggal klik, maka akan muncul seperti ini. Silakan ganti ini tulisannya, misalnya attendance atau daftar hadir atau absensi, boleh juga attendance. Apa deh ya, attendance pertama. Nah, kemudian deskripsinya boleh ada, boleh tidak. Berikut ini form daftar hadir web pertama, misalnya begitu ya. Kita tinggal klik save and return to course. Nah, ini kita sudah bikin rumahnya Bapak Ibu, tapi belum absensinya. Nah, ini sudah kita buat rumahnya ya. Kemudian kita klik di sini. Jangan diedit ini, karena ini kita sudah buat rumahnya. Kita tinggal klik attendance-nya. Kemudian di sini ada menu add session. Nah, ini add session silakan di add session inilah Bapak Ibu klik tanggal berapa tadi tuh webnya. Misalnya tanggal 12 ya. Pukul berapa tadi ya yang kita gunain, misalnya jam 3 sampai jam 4 ya. Kemudian kita jangan klik yang allow students to record on attendance ya Bapak Ibu, karena ini akan mengizinkan mahasiswa untuk mengisi absennya. Nah, takutnya ketika ternyata di saat web si mahasiswa tidak hadir, tapi dia ngetek dirinya hadir seperti itu. Jadi ini jangan dicentang, kita tinggal klik add. Baik, ini sudah selesai ya Bapak Ibu. Misalnya kita kembali ke aktivitas belajar 2. Nah, di hari H nanti ketika tuweb, pelaksanaan tuweb, Bapak Ibu klik attendance ini. Kemudian lihat di sini sudah ada schedule-nya ya. Di paling kanan ini ada 3 gambar delete, terus setting sama yang segitiga. Silakan Bapak Ibu klik yang segitiga untuk absensi mahasiswanya. Nah, di sini ada P, L, E sama A ini present ya. Di sini ada keterangannya. Itu present berarti dia hadir, late dia tuh terlambat, excuse itu dia izin, kemudian absen dia tidak hadir. Nah, Bapak Ibu silakan diklik misalnya si Heri tidak masuk misalnya gitu, yang si Emmy absen dan yang lainnya hadir. Kemudian ini terlambat, ini silakan diisi begitu. Inilah untuk kehadirannya. Jadi dari sini nanti kita akan tahu di setiap web itu mahasiswa mana saja yang hadir dan yang tidak. Kemudian kita tinggal klik save attendance. Oke. Jadi kalau kita mau ngulangin juga masih bisa. Jadi masih bisa kita ulangin di sini. Kalau memang ternyata ada kesalahan. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa yang hadir ternyata 10, yang late itu 1, yang absen itu ada 4 orang. Nah, mungkin begitu ya Bapak Ibu untuk membuat link to web dan membuat forum daftar hadir. Saya kembalikan ke Mas Dika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ambia atas pemaparan materinya. Untuk Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Boleh langsung raise hand aja.
Sepertinya tidak ada, Bu. Untuk pertanyaan. Udah paham Udah, semua kayaknya nih. yes. Oke, sudah paham semua ya berarti ya. Berarti kita lanjut ke materi apa ya, Mas? Menilai diskusi dan tugas ya. Oke. Ya, betul, Ibu. Boleh, Bu, langsung aja. Oke, Bapak Ibu, kita lihat ya tugas itu dan diskusi. Nah, kalau diskusi itu kan dia jatuhnya tuton ya. Nah, jadi sebenarnya Karil ini adalah kombinasi antara tuton dan tuweb. Dia sebagian itu melakukan tutorial online, sebagian lagi tutorial webinar. Nah, jadi misalnya kalau untuk tutorial online-nya itu di sini ya ada tugas, kemudian juga ada diskusi. Nah, seperti ini ada diskusi satu. Jika mahasiswa itu ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan didiskusikan di sini. Tinggal klik. Tapi biasanya memang untuk forum diskusi ini banyak kosongnya karena sudah punya WhatsApp group ya. Jadi mereka lebih banyak diskusinya di WhatsApp group. Tapi kalau memang ada mahasiswa yang di sini tetap harus kita tanggapi. Nih loadingnya. Namun berbeda dengan tutorial online, untuk diskusi ini tidak perlu dinilai. Begitu, ini hanya kesannya untuk berdiskusi saja. Nah, untuk penilaian itu ada di tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Agak lambat ya. Ya Allah, Pak. Mohon sebentar ya Bapak Ibu, saya coba di browser yang lain. Duh, mana ya, Nek? Oke, jadi tadi coba kita lihat diskusi ya. Nah, ini coba Bapak Ibu klik diskusi 1. Jatuh tadi. Jangan dibuang kalau mau buat waktu. Kenapa agak lambat ya, Mas Deka? Bisa dibantu, Mas Deka? Ini lambat karena jaringannya apa gimana? Di sana aman kan? Di tempat saya sih aman. Coba jadi flash. Bisa.
Suaranya termut, Mbak Nur. Iya, Pak, sebentar ini lagi ada kendala. Nah, lanjutin aja. Eh, jadi kalau untuk diskusi ini hanya untuk kalau di Karil ya Bapak Ibu hanya untuk tektokan diskusi tanya jawab mahasiswa. Namun memang biasanya lebih banyak mahasiswa itu diskusinya di WhatsApp group ya. Jadi memang tidak ada penilaian di diskusi. Nah, coba kita ke tugas saja kalau begitu. Ini karena pakainya yang backup semester lalu ya Bapak Ibu, jadi agak berat. Mohon bersabar ya. Baik, ini di tugas karya 1 ya, Bapak Ibu sudah bisa dibaca, mahasiswa juga bisa membaca apa saja sih tugas di tugas 1 ini. Nah, ini misalnya menuliskan judul artikel, kemudian mengunggah file artikel yang memuat rumusan permasalahan, rangkuman, dan sebagainya begitu. Ini sudah ada arahannya dan bagaimana cara mahasiswa bertanya. Jadi jangan ada lagi tuh yang nanyain ke kami, Bapak, Ibu, gimana caranya mahasiswa mengunggah tugas gitu. Nah, kalaupun ada mahasiswa yang bertanya kepada Bapak Ibu, silahkan arahkan baca halaman e-learningnya. Di sana sudah lengkap ya penjelasan bagaimana mereka tata cara mereka mengunggah dan apa saja yang menjadi tugas mereka baik di tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 gitu. Nah, ini catatan bagi yang disampaikan tadi oleh Kaprodi, jika si mahasiswa sudah pernah menerbitkan artikel, baik itu di proceeding maupun di jurnal yang tidak terakreditasi. Itu boleh dikonversikan atau diklaim untuk tugas karil dengan catatan bahwa terbitan tersebut berada di tahun selama si mahasiswa menjadi mahasiswa, bukan sebelum gitu ya. Jadi misalnya mahasiswa itu sudah menerbitkan sebelum dia menjadi mahasiswa itu tidak dibolehkan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa si mahasiswa tersebut menjadi penulis pertama dari autor pertama. Itu yang diperbolehkan untuk dikonversikan gitu. Oke, Bapak Ibu yang tutor bisa klik di sini, tugas 1, untuk melihat hasil tugas dari mahasiswa ya. Agak lama ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini saya juga nggak tahu kenapa bisa lama banget. Oke. Jadi belum masuk ya. Kita klik di tugas 1. Ini Nah, di sini Bapak Ibu tugas 1 ya bisa dilihat. Kemudian
Kemudian di sini ada grading summary. Nah, ini akan menjadi guidance Bapak Ibu ya untuk melihat. Misalnya di sini tulisan partisipan yang artinya bahwa mahasiswanya ada 15. Nah, yang submit ini ya berarti 12 mahasiswa yang mengerjakan tugas dan mengupload tugasnya. Needs grading 0 berarti ini semua sudah dinilai. Kalau di sini needs gradingnya 12, maka belum ada yang kita nilai. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita bisa view all submission. Oke. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Dari beberapa yang sudah kita diskusikan tadi. Kira-kira ada yang mau ditanyain Bapak Ibu? Tutor baru misalnya, apakah sudah jelas? Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Nurambia. Saya izin bertanya, Waalaikumsalam. tadi kan dikatakan bahwasanya mahasiswa itu bisa terbit di jurnal akreditasi gitu ya Mbak ya. Nah, mau bertanya apakah ada misalnya Sinta 2, Sinta 3 seperti itu atau bebas Ya, untuk terima Sintanya kasih. itu? Ya, Terima terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Bu Risa untuk pertanyaannya. Jadi tadi sudah saya sampaikan juga ya, diperbolehkan mahasiswa itu yang sudah pernah mengunggah, yang sudah pernah mengunggah, mempublikasikan karya tulisnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi dengan catatan telah mempublikasikan artikelnya itu boleh di proceeding, boleh juga jurnal nasional ataupun internasional yang bereputasi ataupun tidak bereputasi, yang terakreditasi ataupun yang tidak terakreditasi. Jadi di sini kita tidak ada mensyaratkan harus terakreditasi atau tidak, harus yang bereputasi atau tidak. Jadi boleh memilih yang mana saja. Bahkan jurnal yang belum terakreditasi pun tidak masalah. Yang penting memang dia punya ISBN, ISN-nya begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan untuk tugas mahasiswa ya. Nah, di sini ada warna hijau, submitted for grading. Oke, nah Bapak Ibu perlu diperhatikan, ini biasanya yang kita lupa. Ketika tadi di summary grading itu ada menunjukkan misalnya 1 atau 2 mahasiswa yang belum kita nilai. Padahal ketika kita klik di sini ya ke tampilan ini, itu tuh tulisan sudah semua di grading ya, sudah kita kasih nilai. Nah, Bapak Ibu perlu perhatikan yang ini ya, warna hijau ini di bawahnya ada warna merah keping-pingan begitu. Nah, itu tandanya si mahasiswa merevisi tugasnya. Jadi walaupun awalnya yang pertama sudah kita nilai, maka kita wajib menilai ulang karena itu dia sudah mengunggah untuk yang kedua. Nah, ini tampilan yang tugas 1, tugas 2. Tapi untuk yang karil ini, tugas 1 dan tugas 2 itu penilaiannya bukan dari angka 0 sampai 100 ya Bapak Ibu. Jadi lebih kepada kita memberikan feedback terhadap tugas yang mereka lakukan. Begitu. Nah, kita coba ke tugas 3 ya, karena tugas 3 yang agak berbeda. Tugas 3 itu Tugas 3 itu nanti dia sudah berbentuk karil, karya ilmiah yang utuh ya, sebagaimana gaya selingkungan yang udah kita berikan gitu standarnya. Dan di tugas 3 ini agak lebih berat Bapak Ibu. Beratnya gimana? Karena kita harus ekstra membimbing di tugas 3 agar sampai layak karya ilmiahnya. Kalau mereka belum layak ya belum bisa kita loloskan untuk ke tugas 4. Jadi nanti ada syarat bahwa mahasiswa hanya bisa mengakses atau mengupload tugas 4 jika mereka itu sudah dinyatakan layak di tugas 3-nya begitu.
Ini agak lambat ya. Tugas 3 itu di mohon maaf ya Bapak Ibu, ini karena dia backup jadi memang agak terlalu berat filenya. Atau kita coba e-learning biasa ya. Kamu nggak ada. Kan tadi kita masuk. Kita punya di kerja. Enggak ini apa? Mas Dika, saya boleh dibantu passwordnya? Boleh ke sini sebentar? Saya lupa nih. Telepon sendiri aja kan Mbak? Kenapa? Telepon sendiri. Nggak bisa, saya nggak ada karir semester ini. Lupa ya? Digantinya kan begitu. Ya udah, Iya. saya lakuin aja. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf, ini tampilan tugas 3 ya. Nah, di sini sama ya. Jadi Bapak Ibu kalau mahasiswa itu sudah punya artikel yang sudah dipublikasikan, itu baik di tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 sampai tugas 4 harus terus-terusan menguploadnya yang seperti ini. Jadi misalnya kan tadi kalau di tugas 1 ada membuat judulnya dan segala macam ya. Sini kan ada arahan apa saja yang menjadi tugas mereka. Nah, itu mahasiswanya tidak perlu mengikuti itu. Jadi khusus mahasiswa yang sudah punya publikasi, mereka cukup melakukan hal ini aja dengan ditulis di MS Word dengan format sebagai berikut: artikelnya apa, kemudian telah dipublikasikan pada apa nama proceeding atau jurnalnya, kemudian alamat URL-nya apa, begitu. Jadi tidak perlu mengikuti tugas-tugas yang ada di sini, menulis judul, nama penulis, dan segala macam. Dan itu berulang-ulang mereka upload di tugas 1, 2, 3, dan sampai 4 begitu. Nah, ini sama ya grading summary. Kita lihat di view all submission. Waduh, ini kenapa ya? Apa lo? Oh, ada tuh apa? Ada.
Kalau aku dengan sebenarnya tugasnya ada yang sama. Sebentar ya Bapak Kenapa Ibu. meja nggak bisa lagi? Enggak, ini nggak bisa. Masih dikunci, Pak. Enggak, maksudnya nggak bisa nyari mata kuliah. Pokoknya juga still di belakang. Di saya mungkin mau share screen-nya, Mbak. Di sini saya bisa login akun manajer Oke, soalnya. boleh tolong dibantu ya. Ya, ya. Langsung Oke, ke tugas 3 ya, Mas Deka ya. bentar ya. Pilih salah satu kelas aja. Sepertinya lagi perbaikan emang ini. Iya, Bu, saya nggak bisa nyari kelasnya. Searching-nya. Iya, Nah, nggak ada menu searching-nya. Ya lagi perbaikan. Nggak apa-apa, ini saya sudah terbuka sih. oh udah. Oke, oke. Udah. Bentar. Nah, saya pakai akun backup. Nah, tapi ini tidak bisa diakses ya. Kita ke tugas 3 ya. Tapi Mas Deka coba di e-learning backup ya. Nanti kalau punya saya tidak bisa Oh ya, dibantu. Oke, ini tadi kita klik view all submission. Karena Bapak Ibu PR-nya memang selalu di tugas 3 nih. Karena kita menahan artikel atau tugasnya mahasiswa di tugas 3. Kalau memang belum layak, mereka belum bisa melanjutkan ke tugas 4. Nah, ini sudah tampil ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu ada nilainya ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat sudah dinilai 100 dari 100. Untuk di tugas 3 ini saya tidak bisa akses karena sudah tutup ya kelasnya. Jadi nanti di sini penilaiannya hanya ada 2 Bapak Ibu. 0 atau 100. Kalau 0 itu adalah maksudnya bahwa si mahasiswa belum layak tulisannya dan harus memperbaiki. Jadi mereka tidak bisa mengakses tugas 4. Nah, tapi kalau udah 100 baru mahasiswa bisa melanjutkan ke tugas 4-nya. Nah, dengan harapan kita nanti di tugas 4 si mahasiswa sudah tidak lagi merevisi konten, tapi sudah melihat similarity ya gitu. Makanya di tugas 4 itu, kenapa kita ketat di tugas 3? Karena di tugas 4 tidak bisa mengunggah berkali-kali. Kesempatannya hanya 3. Sebenarnya bisa mereka lebih dari 4, tapi itu konsekuensinya nilai similarity-nya itu akan sangat lama. Kalau sebelumnya misalnya 3 kali yang awal itu bisa 24 jam akan keluar similarity-nya. Sedangkan kalau sudah lebih dari 3 kali maka terkadang bisa sampai 2-3 hari. Nah, itu akan merugikan mahasiswanya sendiri ketika waktu sudah mepet begitu ya untuk penutupan unggah karya ilmiah tugas 4-nya dan similarity-nya belum juga muncul. Nah, ketika muncul sudah tutup nih batas akhir mengunggah. Akhirnya si mahasiswa tidak bisa melakukan revisi. Nah, itu yang menjadi perhatian kita ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua catatannya adalah betul yang saya katakan bahwa mahasiswa itu ketika dinilai 0 ya, dia tidak akan bisa masuk atau mengunggah di tugas 4. Nah, itu
memang sudah harus Bapak Ibu sampaikan, sosialisasikan kepada mahasiswa sehingga mereka tidak memaksa di penghujung waktu baru mereka itu memaksa kita untuk dinilai. Namun Bapak Ibu, setelah kita sudah memberikan peringatan dari awal dan ternyata masih ada mahasiswa yang ternyata kurang mendengarkan dengan baik ya instruksi dari kita. Tidak apa-apa jika memang waktunya itu sudah mepet ke akhir dan nanti dari Prodi akan selalu mengingatkan Bapak Ibu, silahkan diberikan akses untuk lanjut ke tugas 4 walaupun rasanya sangat berat hati ya kita memberikan izin untuk lanjut ke tugas 4 karena ya itu tadi mengingat waktu. Jadi nanti konsekuensinya si mahasiswa tetap bisa mengunggah tugasnya di tugas 4, namun memang bukan berarti si mahasiswa tersebut akan lulus, enggak. Jadi nanti di tugas 4 itu kita akan tetap menilai dengan standarnya begitu. Jika memang tidak bagus ya, maka jangan diberikan kelolosan begitu. Nah, coba kita lanjut ke tugas 4 ya. Sebelumnya coba kita kembali ke grading summary ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita kembali ke summary grading. Ini juga sering sekali ada kesalahpahaman antara kami di Prodi dengan Bapak Ibu ya, salah pengertian atau salah memahami. Nah, kan memang tadi saya sampaikan bahwa mahasiswa itu tidak bisa melanjutkan ke tugas 4 kalau kita belum memberikan nilai 100 gitu ya. Bukan menilai ya, karena 0 pun itu menilai. Jadi nanti saya ulangin di tugas 3 itu hanya ada 2 penilaiannya, 0 atau 100. Nah, 0 itu artinya si mahasiswa harus merevisi dan mengulang unggah tugas 3. 100 itu meng-ACC mahasiswa untuk melanjutkan ke tugas 4. Nah, sering sekali kejadian kemarin yang saya sampaikan terakhir bahwa ketika memang sudah waktunya mepet begitu ya, sudah mau habis, kita memang dengan berat hati harus meloloskan si mahasiswa yang artikelnya atau tulisannya belum layak untuk melanjutkan ke tugas 4. Nah, sering sekali Bapak Ibu miss di sini. Bapak Ibu hanya melihat di grading summary. Kita selalu memberikan peringatan. Silakan Bapak Ibu yang belum memberikan nilai ACC ke mahasiswa untuk ke tugas 4. Terus Bapak Ibu hanya melihat di grading summary. Di sini needs gradingnya 0. Iya benar 0. Jadi untuk hal itu tidak lagi dilihat dari sini karena memberikan nilai 0 itu pun sudah termasuk di sini needs gradingnya kosong begitu. Jadi Bapak Ibu harus lihat lagi ke dalamnya. Mana mahasiswa yang Bapak Ibu kasih nilai 0, itulah yang harus dirubah ke 100 sehingga nanti di data evaluasi kami itu sudah tidak masuk lagi nama Bapak Ibu. Nah, ini yang sering miss-nya ya. Baik, kita lanjut ke tugas 4, di mana tugas 4 ini merupakan final ya. Nah, kita lihat masuk ke view all submission. Oke. Sebentar. Mas Deka? Mas Deka? Sudah bisa masuk ke ini belum? Coba bantu saya untuk yang ini ya, kelas e-learning baru di tugas 4. Mas Deka. Mas Deka di mana ya? Mas Deka? Iya. Tolong saya, bisa udah masuk ke e-learning? Halo, gimana, Mbak? Sudah bisa masuk ke akun e-learning untuk searching kelas ya? Bisa ya? Kalau searching kelas kayaknya belum bisa deh, Mbak, ini di saya. Untuk kelas e-learning sebetulnya kelasnya sudah ada, tapi kita dari Prodi belum bisa mencari kelasnya, apa namanya, kayak biasa belum ada, belum dibuka oleh PBB-nya. Memang lagi maintenance, Pak. Lagi dipersiapkan kayaknya untuk kegiatan TUTAN 2024 nanti. Oke, baik.
Ini nanti sebentar ya Bapak Ibu, saya akan tunjukkan contohnya aja. Bapak Ibu di tugas 4 itu nanti barulah nilainya, jadi nanti ini penilaiannya bukan seperti ini ya, nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di kelas e-learning-nya, jadi sudah ada indikator-indikator penilaiannya. Jadi nanti kayak kita mengisi kuesioner begitu, jadi nanti ada pilihannya, apakah misalnya apa namanya, kebaruannya ada begitu, itu sudah ada. Kalau tutor lama sudah memahami ya mungkin ya. Nanti untuk tutor baru silakan dicek di tugas 4-nya cara penilaiannya seperti apa. Jadi kita tinggal klik aja gitu, tinggal pilih nanti akan terakumulasi nilainya di sini berapa. Nah, persyaratan mahasiswa itu bisa lulus, Bapak Ibu perlu diingat ya. Ini juga menjadi permasalahan ya kemarin sampai ada salah satu mahasiswa kita itu sangat komplain begitu ya. Komplain banget hanya gara-gara nilai Turnitinnya hanya beda 1% begitu. Jadi syarat kelulusan karya ilmiah kita itu jika nilainya di atas 75 di atas ya, di atas 75 kemudian berbarengan dengan tingkat similarity-nya yang 30% maksimal. Nah, jadi kemarin ada mahasiswa yang nilainya ini sudah di atas 75. Berapa ya saya lupa, sekitar 80 atau 79 begitu. Namun similarity-nya itu 31%. Nah, 1% itulah yang dipermasalahkan si mahasiswa. Ya, mau gimana kita sudah mempunyai kebijakan. Di mana kebijakan itu harus kita ikutin begitu ya. Sebenarnya itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai tutor membimbing si mahasiswanya, berikan informasi bahwa memang Turnitin atau similarity itu maksimal 30%. Silakan untuk diperbaiki similarity-nya jika ada yang melebihi dari 30%. Jadi nanti kalau ada mahasiswanya, nah yang saya herannya gitu ya, kita sudah sosialisasikan kepada para tutor kebijakan tersebut bahwa nilainya harus di atas 75 dan similarity-nya 30%. Kenapa ketika mahasiswa itu bertanya, misalnya, Bapak kenapa saya tidak lulus karirnya? Terus tutornya hanya melemparnya ke prodi. Silakan tanya sama dosen prodinya ya begitu. Nah, setelah kita cek, setelah kita telusuri, ternyata memang ada yang case-nya itu nilainya belum mencapai 75. Ada yang case-nya nilainya sudah di atas 75, namun similarity-nya di atas 30%. Nah, itu seharusnya Bapak Ibu tutor bantu kita untuk menjawab. Tidak mungkin semua mahasiswa harus kita jawab satu-satu, karena kan yang paling dekat. Dan terlebih lagi si tutor itu memberikan nomor kami yang ada di prodi gitu untuk sembarang mahasiswa begitu. Jadi bukan saya tidak memberikan izin, tapi ada baiknya komunikasikan dulu dengan kami gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seharusnya dengan hal yang sekecil itu Bapak Ibu juga bisa membantu kami memberikan jawaban jika memang mahasiswanya itu merasa terheran kenapa beliau tidak lulus begitu. Kan yang lebih tahu kemarin itu yang membimbing Bapak Ibu. Dia kurangnya di mana. Jangan lempar badan ke kami begitu. Nah, karena walaupun memang bisa kita atasi di prodi, tapi kami akan menelusuri nih jejak digitalnya dari web satunya dan segala macam. Bahkan terkadang hati-hati ya Bapak Ibu, terkadang memang si mahasiswa ini merekam ya apa yang Bapak Ibu diskusikan
di grup itu direkam. Jadi ada memang kejadian beberapa mahasiswa itu komplain dia tidak lulus, dia menyalahkan tutornya. Kenapa? Karena dia merasa sudah bertanya secara aktif dengan tutornya, tapi tutornya itu slow respon gitu. Jadi dia minta diskusi atau minta bimbingan di hari ini baru dibalas oleh tutornya 2 minggu kemudian dan bahkan sudah tutup sistem gitu. Jadi itu yang menjadi kemarahan si mahasiswa dan akhirnya mengadu ke kita. Nah, itu juga menjadi salah satu catatan evaluasi untuk kami, apakah ke depannya Bapak Ibu masih kita percayakan atau kita kurangi bebannya. Mana tahu ternyata setelah diberikan 3 atau 4 kelas, Bapak Ibu ternyata keberatan seperti itu. Makanya itu menjadi salah satu evaluasi kita. Mungkin itu saja untuk diskusi dan tugas ya Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Saya kembalikan ke Mas Deka. Mohon izin Bu Ambia. Ya, silakan Bu. Selamat sore Bu Ambia. Izin bertanya Bu Ambia. Jadi saya pernah ada satu kejadian bahwa pada saat itu saya pada sistem e-learning di tugas 4 saya sudah menilai mahasiswa saya. Ada satu mahasiswa saya itu saya nilai, namun filenya itu tidak ada. Gitu. Yang mau saya tanyakan langkah antisipasi Bu Ambia supaya saya juga khawatir ya akan terulang lagi dan akan merepotkan juga Bu Ambia dan juga Pak Rido gitu ya. Jadi langkah antisipasi apa sih yang untuk tugas 4 ini yang harus kami cek ulang kembali itu supaya tidak terjadi kesalahan lagi yang pernah saya alami karena ada satu mahasiswa saya yang memang filenya memang tidak ada dan saya menilai begitu Bu Ambia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Saya lupa ingat ya ini kejadiannya sepertinya Bu Maulida ini pernah nanya ya yang semester lalu ya. Nah, setelah saya cek kalau tidak salah memang tidak ada tugasnya si mahasiswa. Jika memang tidak ada tugasnya si mahasiswa ya kita tidak bisa menilai begitu. Jadi antisipasinya sebenarnya kembalikan lagi ke mahasiswanya, minta mahasiswanya untuk mengupload begitu. Nah, saya nggak tahu apakah kemarin case-nya itu si mahasiswa itu komplain ketika sistem sudah tutup atau belum. Saya lupa. Kalau sistem sudah tutup bisa jadi itu hanya akal-akalannya si mahasiswa bilang sudah upload ternyata belum. Karena kan kita jelas ya by sistem di sistem kalau tidak terlihat ya berarti si mahasiswanya belum mengunggah begitu ya Bu Maulida. Jadi kalau misalnya next semester depan ada lagi mahasiswa yang komplain bahwa nilainya minta dinilai tapi belum mengunggah, minta mahasiswanya untuk memberikan bukti dari tampilannya dia. Apakah memang dari tampilan e-learningnya dia itu sudah menunjukkan ada tugas yang dia unggah begitu. Nah, nanti akan kita tanyakan ke pihak IT-nya begitu. Permisi, Pak Deka, mohon izin. Ya, silakan Pak Anwar. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin Ibu Ambia, ini hanya sekadar untuk mengcek saja. Ini ada 2 kasus yang pernah terjadi. Yang pertama itu dari sisi karya ilmiah, sebenarnya baik dari tata cara penulisannya, kemudian referensinya yang digunakan, kemudian cara pengungkapan tulisannya dan sebagainya, sebenarnya sudah bagus. Persoalannya nilai plagiasinya itu di atas 30. Jadi waktu itu saya mencoba untuk berikan nilai tentu di atas 75. Saya kurang dasar itu 82, 83. Karena memang tulisannya bagus. Tapi satu hambatannya adalah nilai plagiasi di atas 30. Akhirnya saya 2 kali, 3 kali memberikan informasi bahwa tolong ini dipres lagi turun di bawah 30. Tapi ternyata mahasiswanya mungkin kurang perhatian atau apa. Akhirnya waktu sudah habis. Jadi mungkin ini kasus juga bisa terlempar mungkin jadi pertanyaan di UT bahwa loh kok bagus tulisannya lulus nilainya tetapi
nilai turnitannya, nilai plagiasinya tinggi. Nah, itu yang begitu, itu yang kasus satu terjadi. Yang kedua, saya pikir apa yang saya lakukan suatu keputusan yang sangat-sangat bijak. Ada mahasiswa yang mengupload. Saya berikan penilaian untuk diperbaiki, direvisi. Tapi soalnya beda. Ternyata saya tunggu tidak ada. Itu sudah tugas 3. Tetapi karena saya pikir kasihan ini mahasiswa, akhirnya saya loloskan. Lanjut ke tugas 4 dengan catatan. Semua catatan yang menjadi perbaikan harus diperbaiki. Tetapi ternyata kan tidak, dia tidak upload itu tugas itu apa segala. Setelah selesai semua apa segala, baru dia kembali bertanya, Pak, kenapa saya tidak lulus? Bagaimana mau lulus kalau tidak ada yang saya bisa nilai? Tugas 4, terutama yang tugas 4 itu. Nah itu, untung ada Pak Rido yang bisa membantu saya pada waktu itu membijakkan bahwa ya, tolong kalau memang tidak ada yang bisa nilai, ya tolong tidak usah lulus. Memang begitu akal-akalan mahasiswa. Itu begitu saya waktu itu apa segala. Sebenarnya kasus itu saya yang hadapi, Ibu Ambia. Itu ada mahasiswa saya lupa laki-laki tuh itu waktu. Jadi ini yang kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya memang terpaksa kita harus lempar memang ke UT karena kita tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan seperti itu ada sama UT. Kalau kita hanya menilai bahwa memang kalau karyanya bagus ya kita kasih nilai yang bagus. Tapi persoalannya di sisi lain tentu bagaimana dengan nilai plagiasinya. Nah, itu juga yang menjadi masalah. Nah, ini dua hal yang sangat kontras. Nah, itu tentu keputusan ini ya kita lempar ke Pak UT, kita tidak bisa juga semena-mena mengambil keputusan. Oh, tidak bisa lulus, ini tidak bisa. Padahal dari sisi tugas tutor itu hanya menilai bagaimana karya ilmiahnya itu bagus atau enggak, itu satu. Yang ketiga, ini yang terakhir. Saya pernah mencoba itu kan, saya lihat baru saya tahu waktu semester lalu itu bahwa ada Dilbit ya dari UT ya, Dilbit. Nah, tiba-tiba saya, kok bisa rendah ini? Serendah ini. Saya coba tes dengan Turnitin. Dari yang lain apa segala. Ternyata tinggi. Nah, ini. Tapi mahasiswa itu, Pak, ini Pak sudah dari UT, Pak. Kita sudah diberikan kebijaksanaan dari UT. Oke, saya ikut aja. Saya ikut aja. Ya, itu sudah kebijakan UT. Kita tidak bisa tolak ya. Tinggi atau tidak, itu sudah nilai dribblenya. Begitu seperti itu ya kita harus terima saja. Ya, oke, silakan lulus. Saya kira itu hanya untuk konfirmasi nih Bu Ambia. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anwar. Mungkin saya agak klarifikasi sedikit ya Pak, disclaimer bahwa yang saya sampaikan case-case tadi sebenarnya bukan masalah Pak Anwar nih. Nah, kalau untuk Pak Anwar, alhamdulillah terima kasih banget kita sudah dibantu untuk memberikan jawaban. Nah, case yang saya maksud tadi adalah ketika si dosennya sendiri tidak aware, Pak. Jadi tutornya itu tidak aware, si mahasiswa tidak lulus dan komplain ke kita, dilempar oleh tutornya. Tapi setelah kita cross check dan dari alasan si mahasiswa, tutornya itu slow respon begitu. Jadi ketika kita cross check track record gitu ya, perjalanan pembimbingannya, memang ternyata si mahasiswa sudah sangat-sangat mencoba menghubungi si tutornya untuk dibimbing begitu ya, bagaimana bisa lulus. Nah, namun ternyata si pihak tutornya itu slow respon dan akhirnya sistem sudah menutup. Nah, itu sebenarnya menjadi kendala kemarin. Kalau seperti Pak Anwar kan membimbing begitu ya, mengarahkan dan membimbing. Memang tugas kita di sini adalah membimbing dan mengarahkan dan selalu mengingatkan, bukan malah membiarkan begitu ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih kami ucapkan bagi Bapak Ibu yang sangat bersedia membimbing mahasiswa kami begitu. Nah, terlepas dari si mahasiswa itu setelah kita kejar, ayo segera turunkan Turnitin si Maleritinya atau segera lakukan revisi, tapi ternyata si mahasiswanya yang tidak mengikuti itu sudah bukan tanggung jawab kita lagi. Yang penting tanggung jawab kita adalah membimbing mereka dan mengarahkan, kemudian memberikan motivasi. Nah, terlepas dari mereka mau mendengarkan atau tidak, itu sudah tanggung jawab mereka nanti gitu. Konsekuensinya apakah mereka tidak lulus itu yang harus mereka terima. Mungkin untuk yang masalah drill bit, jadi memang kita itu
sebelum tahun sebelumnya ya Bapak Ibu itu memang pakai Turnitin. Memang ada gap ya antara hasil yang dikeluarkan oleh drill bit dengan Turnitin. Nah, ada kendala sebelum kita beralih ke drill bit kemarin itu Turnitinnya memang agak ada kendala terlalu lama prosesnya di kita gitu sehingga akhirnya pimpinan kita itu mencoba beralih ke aplikasi lain dan sebenarnya drill bit itu kemarin adalah percobaan baru ya untuk perubahan dari Turnitin ke drill bit. Nah, untuk tahun ini atau semester ini mungkin masih drill bit ya Pak Kapro ya? Iya. Oh iya, untuk semester sekarang belum ada informasi terkait apakah penggunaan Dreambit atau Turnitin. Memang, tapi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Andrea betul ya. Jadi memang Dreambit ini gapnya cukup besar dengan Turnitin. Saya pun kurang setuju sebetulnya menggunakan Dreambit ini. Tapi ya tadi ya, kalau kemarin waktu kita ada pelatihan dari Microsoft terkait Turnitin, memang satu artikel itu cukup memakan waktu. Ternyata di kita itu operatornya pun kan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia sehingga operator kan rata-rata orang luar ya. Jadi orang Indonesia sedikit jadi lama proses sananya gitu. Jadi akhirnya kita coba menggunakan debit. Eh, untuk semester ini kita belum tahu, yang pasti ada akan ditambahkan di kelas Bapak Ibu sekalian nanti. Nah, tadi itu betul yang disampaikan Ibu Rambia, memang kadang ada kesibukan kita yang luar biasa sehingga eh, kita lupa gitu. Tapi ya, mohon sekali lagi kami percaya Bapak Ibu adalah ahli materi dan bisa menyisihkan waktunya untuk membimbing mahasiswa kami, mengcoaching mahasiswa kami sehingga teman-teman mahasiswa ini dapat menyelesaikan tulisannya terlepas mereka mau ikut atau tidak gitu. Jadi kalau saya itu di awal selalu saya buat komitmen bersama dengan mahasiswa. Ini komitmen kita, yang mau ikut ayo, yang enggak ya sudah, tak tinggalin. Itu aja kalau saya sih. Terima kasih. Yang penting sudah kita himbau ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ada lagi Pak Anwar? sedikit ini Ya, sedikit baik. tambahan. Jadi memang sebenarnya saya mau maaf kalau menurut saya ini menghadapi mahasiswa UTI itu tentu saja berbeda dengan menghadapi mahasiswa apa yang ada di kampus kita. Yang jelas kata kuncinya bahwa kita ini menghadapi mahasiswa. Saya mau maaf ya, bukan berarti menggurui, bukan. Enggak, itu hanya menurut prinsip saya. Bahwa kita ini bukan guru, tapi kita ini adalah pendidik. Dan mereka itu rata-rata, saya lihat bahkan ada semester lalu itu bahkan ada mereka itu mahasiswa saya dari, kalau saya tidak salah dari Madura, sudah mau mendekati pensiun. Iya, dan ngomong dan terus terang, Pak, saya ini sudah mau mendekati pensiun, Pak, sisa berapa tahun? Oh iya, silakan. Pokoknya yang penting ikuti prosedur. Ikut prosedur insya Allah pasti lulus. Hanya itu saja saya bisa sampaikan. Artinya bahwa masukkan tugas, kalau ada revisi silakan lakukan revisi, kemudian turnitinya tinggi silakan turunkan. Kalau sudah memenuhi syarat seperti itu silakan. Monggo silakan lulus. Iya. Hanya itu menurut saya yang saya makanya saya selalu berpikir bahwa saya melihat mereka itu bukan sebagai murid, tapi saya melihat mereka itu sebagai orang yang perlu dibijaksanai. Iya. Saya pikir demikian untuk sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anwar. Mungkin ada lagi Mas Deka pertanyaannya? Di chat udah dibales sama Pak Rido semua ini. Oke, baik. Kita Bapak lanjut Ibu. ya berarti. Ya, kita lanjut ya. Ya, silakan Ibu Ambia. Oke, satu lagi materinya tentang mendownload nilai ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai ini kita perlukan untuk laporan sebenarnya ya. Kalau untuk mahasiswanya dia sudah otomatis nanti ditarik oleh sistem. Tapi untuk mendownload nilai ini Bapak Ibu perlukan sebagai salah satu syarat ya untuk ada di laporan. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa lihat ada course management di atas ya. Silakan diklik course management, kemudian di bagian student warna hijau ini di bawahnya ada grades atau penilaian. Silakan Bapak Ibu klik. Kemudian di sini ada dua ya, ada dua menu, maksud saya dua baris menu. Nah, yang baris pertama Bapak Ibu klik yang bagian ekspor. Nah, kemudian yang bagian kedua silakan Excel ya, biar nanti downloadnya dalam bentuk Excel.
kita pilih. Nah, di sini sudah ada tugas 1, tugas 2, tugas 4, kemudian attendance 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kalau sudah tercentang semua, tinggal kita download. Nah, ini nanti akan terdownload ya dalam bentuk Excel. Kita coba buka hasil downloadnya. Oke, Bapak Ibu, ini ya hasil downloadannya tadi. Jadi kita bisa lihat ya nilainya. Nah, ini kan ada tulisan assignment. Nah, supaya bisa agak rapi, kita bisa ganti tulisan assignmentnya ini dengan kita blok. Kemudian kita pilih replace ya. Klik assignment. Assignment itu tulisannya kita tulis assignment, kemudian ada titik duanya tadi. Nah, kita kosongkan replace with-nya, kemudian kita klik replace all. Nah, maka akan langsung seperti ini. Nah, kemudian ini coba kita lihat lagi. Ini ada tulisan real ya. Coba tulisan realnya ini kita hapus biar nanti hanya tinggal tugas. Replace lagi, kemudian kita klik di sini dalam kurung real. Kemudian ini dikosongkan dan kita klik replace, maka akan muncul langsung di sini tugas doang. Nah, kemudian ini kita rapikan namanya. Ini emailnya yang 2 ini bisa kita hidden. Kemudian emailnya. Nah, kemudian sudah terlihat ya nilai tugas 3 sama tugas 4. Kemudian ada attendance. Attendance ini juga kalau mau kita rapikan juga bisa ya Bapak Ibu, biar kelihatan tulisannya. Jadi di sini attendance-nya kita hapus. Oke. Kita hapus, kemudian yang realnya juga bisa kita hapus. Replace all. Oke. Nah, jadi tinggal attendance to web. Web 1, web 2, ini bisa diganti juga nggak apa-apa attendance-nya. Tinggal ke web 1 dan sebagainya. Yang penting dia bisa terlihat begitu ya Bapak Ibu. Sebelum kita screenshot. Oke, jadi nanti kita screenshot ya sampai di bawah kalau bisa. Di mana ya bawah? Oke, kalau saya keterangan jam dan tanggalnya ada di atas, maka ini kita screenshot sampai ada keterangan tanggal dan jam ya. Oke, ini mungkin cara mendownload nilai ya Bapak Ibu. Coba kita kemudian lihat ke tutorial online. Nah, tempat mengunggah laporan itu ada di tutorial online ya, tutorial.ut.ac.id. Silakan pergi ke sini, kemudian login dengan akun Bapak Ibu. Untuk yang baru nanti kita tanyakan ininya ya, passwordnya. Nah, kemudian di sini ada di bawah dashboard itu tutorial online, upload laporan. Nah, Bapak Ibu nanti di sini akan terintegrasi ya kelas berapa saja yang Bapak Ibu ampuh di e-learning. Untuk mengunduh format laporannya, silakan klik di sini. Ada format laporan pembimbingan karya, tinggal kita unduh. Nah, ini coba kita lihat hasil unduhannya. Oke, ini hasil unduhannya. Sebentar Bapak Ibu. Format karya.
Ya, ini untuk laporan format karil ya. Laporan pelaksanaan pembimbingan karya ilmiah. Nah, ini diisi ya nanti semesternya 2023 2024 ganjil. 2024 24 garing garing 2025 2025 ganjil. ya ganjil, mohon maaf. Terima kasih Pak Kaprodi. Kemudian di sini silakan diisi ya ID tutornya dengan lengkap ya Bapak Ibu, kemudian golongan, instansi, kode kelasnya, kemudian program studinya, NPWP Bapak Ibu, nomor rekening. Nah, di sini dijelaskan untuk yang mengunggah tugas 1 itu berapa jumlah mahasiswanya yang mengunggah, kemudian memberikan tanggapan. Mengunggah tugas 2 yang silakan diisi ya nanti. Kemudian di sini ada menghadiri web 1, ada berapa jumlah mahasiswanya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat attendance tadi yang sudah saya simulasikan, Bapak Ibu tinggal lihat kan di paling bawah ada summary-nya, berapa yang hadir, berapa yang absen begitu. Nah, kemudian di sini ada foto atau screenshot pelaksanaan web 1. Nah, di sini yang saya harap Bapak Ibu hati-hati ya. Jadi screenshot webnya itu kalau bisa ditampilkan tanggal dan jamnya. Jadi kita kalau melihat mau validasi laporan tutor itu selalu kita lihat apakah fotonya ini sama. Jadi pernah ada kejadian Bapak Ibu, salah satu tutor itu punya 3 atau 4 kelas ya lupa, pokoknya lebih daripada 1. Dan laporannya itu foto screenshot webnya itu sama semua. Ketika saya berikan masukan untuk revisi, malah saya yang dimarahin begitu. Jadi ini kita perhatikan bareng-bareng ya, kita perhatikan dengan saksama bahwa foto atau bukti screenshot pelaksanaan web baik 1, 2, 3, 4 di masing-masing kelas Bapak Ibu harus beda-beda fotonya. Itu yang menunjukkan bahwa memang Bapak Ibu benar melakukan pembimbingan di kelas-kelas yang Bapak Ibu ampu begitu. Kemudian di bawah ada kendala dan saran. Nah, gini tuh. Ini untuk laporannya, kemudian ada kota, tanggal, bulan, dan tahun, dan silakan bubuhi tanda tangan elektronik ya, bisa elektronik atau langsung juga nggak apa-apa, kemudian di scan gitu ya. Nanti akan di save PDF, lalu akan diunggah ke laporan tadi di tutorial sini. Begitu Bapak Ibu, mungkin selesai sudah simulasi dari saya. Kalau masih ada pertanyaan, dipersilakan saya kembalikan dengan Mas Deka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ambia atas pemaparan materinya. Untuk Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung unmute saja. Di chat ada itu, Bu Ambia, laporan ulang sekali lagi. Untuk laporan sebenarnya tinggal buka laman tutorial.ut.ac.id ya Pak. Sebentar. Jadi laporan itu udah sangat simpel banget ya, karena sudah disediakan apa namanya formatnya begitu. Saya ulangin ya. Jadi ini tutorial.ut.ac.id. Nah, ini juga selain untuk mengunggah laporan Bapak Ibu, ini juga menjadi tempat Bapak Ibu bisa merubah update data diri ya. Misalnya mau berubah nomor HP, kemudian mau merubah alamat, kemudian mau merubah, di sini ada data tutor ya. Coba. Oh, data tutor belum dibuka ya. Jadi kalau ada perubahan itu nanti selalu bilang ke kita dulu kalau mau buat perubahan. Nah, biasanya di di waktu-waktu akhir pembimbingan gitu. Jadi nanti akan dibuka. Nah, di sini Bapak Ibu misalnya mau mengganti nomor rekening, itu silakan dilakukan update data dirinya di sini. Ya. Namun tetap dalam konfirmasi ke prodi begitu kalau sudah melakukan update data diri.
biar nanti kita bisa tarik ke data bank tutornya kami yang di sini. Kemudian itu akan tersinkron, kemudian ditarik bagian keuangan. Jadi nanti bagian keuangan akan menarik data-data Bapak Ibu melalui bank tutor yang di kami. Disitulah mereka bisa mengirim honorarium Bapak Ibu berdasarkan data yang Bapak Ibu isi di sini begitu. Nah, untuk yang laporan tadi di sini ada di bawah dashboard ya Bapak Ibu, ada tulisan tutorial online. Upload laporan. Nah, di sini ada unduh format. Klik aja di sini unduh format. Nah, sesuaikan kalau Bapak Ibu pembimbing karir, maka unduh yang nomor 2. Nah, gitu. Jadi nanti formatnya sudah Bapak Ibu tinggal isi saja apa saja keterangan yang ada di situ. Termasuk khusus untuk karir ini harus ada bukti foto melakukan tutorial webinar 1 sampai dengan 4. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah selesai mengisi, simpan format laporannya itu dalam bentuk PDF, kemudian diupload sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu dapatkan. Dia di sini nanti akan terintegrasi dengan kelas Bapak Ibu yang ada di e-learning. Jadi tinggal klik aja upload, kemudian masukkan datanya di situ. Begitu ya Pak Muhtadi ya, pertanyaan dari Pak Muhtadi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah paham semua ya Mas Nika. Wih, cukup. Oke, kayaknya udah paham semua ya. Ya, selamat menjalankan kegiatan tutorial online ya, Bapak Ibu. Oke ya, sebelum diakhiri mungkin kita foto bersama ya Mas Nika Oh ya. iya, boleh. Diharapkan Bapak Ibu Oh, untuk on cam ya, biar kita foto bersama. Ya, kita sedang baik. menunggu. Masih ada yang belum nih, Mas Nika? Kita Oh tunggu iya. 1 menit. Silakan Bapak Ibu untuk on cam. Masih ada yang on the way. Oke, mungkin Siapa tahu cukup bisa ya. nanti di-share fotonya itu Bu Ambia. Ya, insya Allah. Minta tolong. Baik, Pak. Makasih. Ya. Mulai ya, Bapak Ibu. Akhirnya saya bisa melihat wajah Pak Anwar ini. Baik, Bapak Baik. Ibu. 1, 2, 3. Slide 1, 2, 3. Baik, sudah Ibu Ambia. Sudah, terima kasih Pak Dek. Bersama Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, Mbak Ambia, Mas Deka. Saya mohon izin undur diri terlebih dahulu karena ada satu dan lain hal yang harus saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau salah. Terima kasih. Izin ya. Terima kasih Mbak. Farida. Ya, Terima kasih. terima kasih Bapak Ibu untuk Ya. partisipasinya. Sampai ketemu Ya, di makasih Bu forum Ambia, Bu diskusi. Farida atas arahannya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Sama-sama Ibu. Izin live ya Pak.